I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Iwan Abdul Hamid dengan NPM 201010027 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F semester 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkuman makalah bimbingan konseling dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait bimbingan konseling pada kelompok pertama, yaitu bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perlakuan dan efektivitas, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Melalui interaksi yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah, dan memperbaiki perilaku. Bimbingan dan konseling pun bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran dalam bidang studi, melainkan layanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik. Jadi, seorang bimbingan konseling membantu para siswa untuk memfasilitasi serta membuat upaya proaktif siswa tersebut agar berkembang dalam dunia lingkungan dan apapun yang ada di kehidupannya, termasuk yang paling utama di dalam sekolahan. Kita lanjut ke kelompok makalah yang kedua. Makalah yang kedua, yang pertama ada landasan dalam bimbingan dan konseling. Pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Sebagai sebuah layanan profesional, bimbingan konseling harus dibangun atas landasan yang kokoh. Karena landasan bimbingan dan konseling yaitu kokoh merupakan tumpuan untuk tercapainya layanan bimbingan dan konseling yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan. Yang kedua ada landasan dasar. Landasan dasar yang harus kita ketahui untuk mengetahui macam-macam kategori masalah yang sedang dihadapi oleh pasien atau murid dalam bimbingan dan konseling memerlukan sejumlah landasan, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan historis, yang ketiga landasan geolis, yang keempat landasan psikologis, yang kelima landasan sosial dan budaya, yang keenam landasan ilmiah, dan yang ketujuh landasan serta dan landasan pedagogis. Baiklah, makalah terkait kelompok 2 sudah saya sedikit jelaskan. Kita lanjut ke makalah kelompok ketiga. Makalah kelompok ketiga adalah terkait prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoretik dan praktik yang dirumuskan dalam dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial, budaya, pengertian tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan konseling. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, sekolah menjadi suatu lembaga yang wajahnya atau sosoknya sangat jelas. Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolahan tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Hal ini mengingat bahwa sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur. Keadaan sekolah semakin cenderung menuntut adanya pelayanan bimbingan konseling yang lebih tinggi. Kondisi siswa yang dengan mengalami tahap perkembangan yang meranjak memerlukan berbagai jenis layanan bimbingan konseling dalam segenap fungsi. Maksud dari kelompok 3 ini menjelaskan terkait bahwa sekolah itu adalah lahan yang paling subur untuk diperbaiki murid-muridnya yang misalnya banyak permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan. Jadi bimbingan konseling wajib untuk terjun ke sekolahan-sekolahan. Yang keempat yaitu terkait dalam pelayanan bimbingan dan konseling ada kaidah-kaidah yang sering kita sebut dengan asas-asas, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus kita terapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Apabila asas itu tidak diikuti dalam penyelenggaraan
dengan baik, sangat dapat diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila asas-asas itu diabaikan atau dilanggar, maka kegiatan yang terkesan itu justru berlawanan dengan tujuan bimbingan dan konseling dan dapat merugikan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan dan profesi bimbingan konseling itu sendiri. Baik, pelayanan bimbingan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan asas-asas bimbingan konseling yang wajib bermacam-macam pembagian diantaranya. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas terbukaan, asas kekinian, serta asas kemandirian, dan masih banyak lagi asas-asas yang ada di dalam pelayanan bimbingan konseling tersebut. Baiklah, kita lanjut ke makalah kelompok 5. Makalah kelompok 5 yaitu tentang bimbingan konseling merupakan proses dalam membantu seorang dalam memecahkan masalah melalui komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat tercapainya jalan keluar yang seharusnya dilakukan. Dalam pelaksanaannya, layanan bimbingan konseling syarat dan ungkapan-ungkapan yang menyatakan pelayanan profesional, namun Prayitno lebih menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling mengacu pada layanan yang berhasil. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling antara lain yang pertama ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling, perorangan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada layanan advokasi, ada juga layanan mediasi serta konsultasi. Jadi banyak sekali ya layanan-layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, karena banyaknya layanan bimbingan di konseling ini untuk memenuhi agar para murid atau klien yang susah dipecahkan permasalahannya agar bisa terpecahkan sesuai dengan layanan yang diperlukan oleh klien tersebut. Oke, dari kelompok 5 sudah selesai, kita pindah ke kelompok 6. Ya, kelompok 6 membahas terkait kegiatan atau pendukung bimbingan dan konseling itu ada 5. Yang pertama, aplikasi instrumen gunanya untuk pengumpulan data dan keterangan peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik dan konseling, dan lingkungan yang lebih luas baik tes maupun no tes. Yang kedua, himpunan data gunanya untuk menghimpun seluruh data dan keterangan relevan dalam keperluan pengembangan siswa dan berbagai aspek. Yang ketiga, kunjungan rumah gunanya untuk memperoleh pemahaman dan pengentasan. Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data, keterangan berbagai hal yang bersangkutan dengan siswa. Yang keempat, konferensi kasus yang gunanya mencari intervensi yang tepat dan tindakan-tindakan yang konkret yang dapat diambil. Yang kelima, alih tangan kasus bertujuan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat, tuntas dalam memindahkan penanganan kasus dari satu pihak kepada pihak yang lain. Oke, kita lanjut ke kelompok 7 yaitu makalah yang ke-7. Di sini menjelaskan bahwa kesalahpahaman merupakan suatu kondisi di mana antara penyampaian dan penerimaan informasi dalam mengartikan informasi yang diterima mempunyai makna yang berbeda dari yang dimaksud penyampaian informasi. Kesalahpahaman dapat dijadikan suatu anggapan-anggapan yang salah. Maka dari itu perlu dicegah penyebarannya dengan cara memberikan informasi yang jelas agar penerima mampu mengerti dan memahami informasi yang telah didapat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Gitu ya. Yang ke-8, kelompok 8 terkait belajar adalah salah satu aktivitas siswa yang terjadi di dalam lingkungan belajar. Belajar mempunyai lembaga pendidikan formal dan non formal. Satu lembaga pendidikan formal yang umum di Indonesia, yaitu di mana di dalamnya terjadi kegiatan belajar dan mengajar yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Tujuan belajar siswa sendiri yang optimal sesuai dengan kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, disleksia, kesulitan belajar membaca, gangguan disgrafia, sulit menulis atau belajar menulis, diskalkulia, yaitu kesulitan belajar matematika. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi kesulitan belajar ada 4. Yang pertama, memberikan
perbaikan atau remedial. Yang kedua, memberikan pengajaran perbaikan remedial, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi atau penganyaan, memberikan motivasi belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Oke, kita lanjut geser ke kelompok 9. Pada hakikatnya, setiap manusia senantiasa mewujudkan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi pada kenyataannya, manusia sangat menemui berbagai permasalahan yang dapat menghambat dan mengganggu tercapainya kebahagiaan tersebut. Demikian juga bagi subjek didik yang berada pada tingkat pendidikan sekolah menengah yang sedang berada dalam fase masa perkembangan remaja juga mengalami berbagai permasalahan hidup yang apabila dibiarkan akan mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang sedang dilaluinya. Terdapat berbagai jenis masalah yang dialami oleh siswa di sekolahannya. Di antaranya yang pertama, masalah hubungan dengan dimensi kehidupan remaja, yaitu masalah yang bersifat individualitas, sosialitas mayoritas, dan keagamaan serta ketakwaan. Dengan demikian, kehadiran layanan bimbingan dan konseling dalam sekolah khususnya pada sekolah menengah ini sangat bermanfaat dan demi tercapainya kehidupan peserta didik yang lebih baik dan agar peserta didik mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Namun, kewenangan seorang konselor untuk membantu konselingnya dalam menyelesaikan masalah berada dalam kriteria masalah yang masih normal, bukan kriteria ya masalah yang sudah abnormal. Jadi tugas konselor itu menyelesaikan masalah-masalah yang masih normal. Kalau masalah udah di luar abnormal, itu bukan masalah lagi bagi konselor, bukan tupoksinya. Jadi kalau masalah di sekolahan itu masalahnya dengan konselor, kalau masalah di luar sekolahan itu bukan masalah yang harus diselesaikan oleh konselor. Oke, kita akan membahas terakhir, yaitu kelompok yang ke-10. Cara yang dapat guru BK lakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa adalah: yang pertama, membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal dan baik dalam bidang akademik. Yang kedua, sosial, pribadi dalam kehidupan sehari-hari, membantu guru yang memahami peserta didik, mengembangkan proses belajar, mengajar yang kondusif, serta menangani dengan baik permasalahan yang ada dalam proses pendidikan. Membantu pimpinan sekolah atau kepala sekolah dalam menyediakan informasi dan data tentang potensi dan kondisi peserta didik sebagai dasar pembuatan kebijakan. Peningkatan mutu penelitian, membantu pendidikan dan tenaga kependidikan lain dalam memahami peserta didik dan kebutuhan pelayanan. Jadi guru BK itu banyak tugasnya, tidak hanya menyelesaikan terkait murid, juga harus mengidentifikasi serta membantu kepala sekolah untuk mengawasi murid-murid yang ada di sekolah. Baiklah, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan terkait rangkuman dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking